Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Arsitektur. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu event paling penting di dunia desain dan arsitektur Indonesia, yaitu ArcID 2026, yang kembali digelar di ICE BSD. Kalau kalian mahasiswa arsitektur, praktisi desain, kontraktor, developer, atau bahkan masyarakat umum yang tertarik dengan perkembangan kota dan bangunan masa depan, acara seperti ini adalah tempat terbaik untuk melihat arah perkembangan arsitektur Indonesia. Di sini kita bisa menemukan tren desain terbaru, teknologi bangunan terkini, material inovatif, pemikiran para arsitek besar, diskusi masa depan kota Indonesia, dan networking industri kreatif dan konstruksi. Jadi video ini bukan hanya sekedar liputan pameran. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu ArcID, kenapa event ini penting, apa saja highlight ArcID 2026, tren arsitektur apa yang sedang naik daun, dan yang paling penting nih, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai arsitek muda. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena video ini bisa jadi gambaran masa depan profesi arsitek di Indonesia. Buat yang belum tahu nih, ArcID itu apa? Jadi, ArcID adalah forum arsitektur tahunan yang mempertemukan dunia desain, konstruksi, industri material, teknologi bangunan, dan pemikiran arsitektur dalam satu tempat. Acara ini biasanya menjadi titik temu antara arsitek senior dan junior, mahasiswa dan akademisi, developer dan investor, supplier material, interior designer, urban planner, kontraktor, pemerintah, dan bahkan komunitas kreatif. Jadi di ArcID ini bukan cuma pameran produk, ini adalah ruang dialog. Disinilah ide bertemu realitas. Di satu sisi kita punya visi para arsitek tentang kota ideal, di sisi lain ada tantangan nyata seperti harga lahan mahal, urbanisasi cepat, perubahan iklim, kebutuhan hunian terjangkau, infrastruktur publik, dan energi bangunan. Maka ArcID selalu menarik karena menjadi tempat diskusi antara idealisme desain dan kebutuhan nyata masyarakat. Dan di tahun 2026, ekspektasinya tentu lebih besar karena dunia arsitektur sedang berada di fase perubahan besar karena AI masuk ke proses desain, sustainability jadi kebutuhan utama, lalu smart building makin umum, prefabrication makin berkembang, desain tropis kembali relevan, dan kota-kota Indonesia tumbuh pesat. Jadi, ArcID 2026 kemungkinan menjadi panggung penting untuk membaca masa depan tersebut. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, kenapa banyak event besar digelar di ICE BSD? Karena kawasan BSD sendiri adalah contoh perkembangan kota baru di Indonesia. Di sini kita bisa melihat kawasan mixed use, hunian modern, area komersial, pusat bisnis, infrastruktur jalan yang terencana, dan yang paling penting ruang publik yang terus berkembang. Jadi, ketika event arsitek digelar di sini, konteksnya terasa pas. Pengunjung bukan cuma melihat pameran di dalam gedung, tapi juga bisa mengamati perkembangan urban di sekitarnya. Saat datang ke event seperti ini, saya selalu menyarankan mahasiswa arsitektur untuk memperhatikan hal-hal kecil, seperti bagaimana sirkulasi pejalan kaki di area sekitar, bagaimana drop-off kendaraan di venue, bagaimana signage bekerja, dan bagaimana ruang publik dimanfaatkan, dan bagaimana hubungan bangunan dan jalan. Karena pada kenyataannya nih, pelajaran arsitektur itu bukan hanya dari gambar kerja saja, tapi juga dari observasi ruang nyata. Dan venue besar seperti ICE BSD memberi banyak pelajaran soal skala ruang, manajemen massa, wayfinding, sistem utilitas, dan fleksibilitas ruang pameran. Setiap event arsitektur biasanya memiliki tema besar, dan kalau kita bisa membaca arah industri saat ini nih, kemungkinan ArcID 2026 akan berputar di sekitar isu-isu berikut. Yang pertama, sustainability bukan lagi tren, tapi standar. Dulu, bangunan hijau dianggap bonus. Sekarang, bangunan boros energi justru dianggap tertinggal. Arsitek masa kini dituntut memahami orientasi bangunan, ventilasi silang, pencahayaan alami, material rendah karbon, daur ulang air, efisiensi AC, dan landscape ekologis. Yang kedua, tropical architecture reborn. Sebenarnya Indonesia ini punya iklim tropis, tapi ironisnya banyak bangunan justru meniru gaya negara 4 musim. Tapi untungnya, kini semakin banyak arsitek kembali menggali nilai lokal, seperti overhang lebar, shading device, courtyard, ventilasi alami, secondary skin, material lokal, dan respon hujan dan panas. Yang ketiga, human-centered design. Bangunan cantik itu belum tentu nyaman.
arsitektur 2026 semakin fokus pada pengalaman manusia, seperti aksesibilitas, kenyamanan termal, psikologi ruang, kesehatan mental, interaksi sosial, dan keamanan pengguna. Nah, yang terakhir yaitu digital transformation. Teknologi seperti BIM, AI rendering, parametric design, digital fabrication, dan smart sensor itu sudah jadi bahasan penting di dunia arsitektur. Biasanya, salah satu area paling ramai di RFID adalah exhibition hall. Kenapa? Karena disinilah teori bertemu produk nyata. Kita bisa melihat ratusan brand memamerkan seperti keramik, sanitary, facade system, lighting, kaca performa tinggi, smart lock, furnitur, akustik panel, cat ramah lingkungan, solar panel, dan sistem modular. Nah, bagi kalian, para penonton yang masih di usia mahasiswa, sebenarnya apa sih yang harus dipelajari? Nah, yang terpenting, jangan cuma ambil brosur aja, tapi coba tanyakan, material ini cocok untuk iklim tropis atau tidak, perawatannya bagaimana, harga dan life cycle cost-nya berapa, bisa dipakai untuk proyek rumah kecil atau hanya gedung besar, apakah sustainable dan bagaimana sih instalasinya. Nah, buat kalian, para mahasiswa yang masih bingung gimana sih pengaplikasiannya, nah, coba aku kasih contoh ya. Yang pertama, kita lihat keramik besar format. Nah, translate besar kan memberi kesan mewah dan minimlat. Tapi, apakah cocok untuk semua proyek? Jawabannya ya belum tentu. Nah, apa sih pertimbangannya? Yang pertama, butuh permukaan rata, tenaga pasang ahli, handling khusus, dan biaya yang lebih tinggi. Jadi, disinilah pentingnya berpikir realistis. Lalu, contoh yang kedua, yaitu kaca low E. Memang sih ini bagus untuk mengurangi panas, tapi kalau orientasi bangunan itu udah buruk, tetap aja boros energi. Artinya, produk bagus tidak serta-merta akan menyelesaikan desain yang salah. Nah, lalu yang ketiga, yaitu smart home system. Emang menarik, modern, futuristik, tapi arsitek harus banyak bertanya-tanya juga nih, apakah user benar-benar membutuhkan fitur ini? Karena desain yang baik bukan soal paling canggih, tapi yang paling relevan. Bagian paling berharga dari event seperti ini seringkali bukan cuma booth mewah, tapi juga sesi talk. Karena kita bisa mendengar langsung cara berpikir para praktisi. Biasanya topik seminar meliputi topik seperti desain kota masa depan, housing crisis, adaptive reuse, green building, desain sekolah, rumah sakit modern, hospitality design, AI untuk arsitek, dan peluang karir global. Nah, buat kalian nih, aku kasih tips cara mendengarkan seminar secara pintar. Yang pertama, jangan hanya terpukau visual proyek. Catat cara berpikir pembicaranya. Misalnya, saat merancang sekolah, apakah mereka mulai dari bentuk bangunan, atau mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana anak belajar, bagaimana guru berinteraksi, bagaimana cahaya mempengaruhi konsentrasi. Nah, itulah bedanya arsitek matang. Mereka tidak mulai dari bentuk, tapi mereka mulai dari masalah. Yang paling penting ketika kita memahami ilmu arsitektur adalah bahwa kita harus mengetahui arsitektur itu bukan membuat bangunan keren. Arsitektur sejatinya adalah menyelesaikan persoalan manusia melalui sebuah ruang. Banyak orang datang ke event seperti RFID ini untuk melihat pameran, tapi sebenarnya aset terbesar di sana adalah manusia. Kalian bisa bertemu prinsipal arsitek, HR perusahaan desain, supplier, developers, dan sesama mahasiswa, serta calon partner bisnis dan mentor masa depan. Aku punya tips untuk mahasiswa nih. Jangan malu memperkenalkan diri, cukup sederhana aja sih, kayak, halo kak, saya mahasiswa arsitektur semester 6, saya suka kantor Anda. Nah, kalau boleh tahu nih, skill apa yang paling dibutuhkan fresh graduate sekarang sih? Nah, pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuka banyak pintu bagi kamu. Sebelum kalian terjun ke dunia kerja, aku punya tips untuk skill-skill yang bisa kalian kembangkan mulai sekarang di bangku mahasiswa, seperti komunikasi, problem solving, software drafting, BIM workflow, presentasi, teamwork, detail konstruksi, test design terutama, dan attitude profesional. Nah, mari kita bahas tren yang sangat mungkin terlihat di RFID 2026. Yang pertama itu, rumah compact berkualitas. Kenapa akan
berpotensi jadi tren karena lahan makin mahal nih, maka rumah kecil tapi nyaman itu jadi kebutuhan besar untuk orang-orang. Nah, fokus desainnya itu ada di storage pintar, pencahayaan alami, ruang multifungsi, dan terutama ventilasi yang baik. Yang kedua adalah adaptive reuse. Nah, pendekatan ini tuh sangat penting untuk melestarikan bangunan-bangunan lama, karena bangunan-bangunan lama tadi itu diubah menjadi fungsi baru. Kayak contohnya, gudang jadi kafe, rumah tua jadi galeri, dan pabrik jadi creative hub. Nah, pendekatan ini itu lebih hemat karbon dan yang pastinya memiliki karakter yang kuat. Nah, yang ketiga itu biophilic design. Apa sih yang dimaksud dengan biophilic design? Nah, pendekatan ini itu mengkoneksikan manusia dan dengan alam itu sendiri. Maka dalam pendekatan ini harus ada taman dalam bangunan, material yang natural, cahaya alami, view hijau, dan air elemen yang dioptimalisasikan. Yang keempat, community space. Nah, semua lini di arsitektur maupun bangunan itu sudah mulai sadar kalau ruang bersama itu meningkatkan kualitas hidup. Maka area komunal itu jadi makin penting. Sebenarnya sudah banyak penggunaan area komunal di bangunan-bangunan publik seperti mall atau bahkan di perumahan sekalipun. Nah, yang terakhir, local identity modernized. Arsitektur Indonesia masa depan bukan cuma meniru luar negeri, tapi mengolah identitas lokal dengan bahasa yang lebih modern. Namun kita juga harus jujur, event besar kadang penuh visual indah, tetapi minim pembahasan masalah nyata. Misalnya, backlog perumahan, kualitas hunian subsidi, banjir kota besar, trotoar buruk, kota tidak ramah difabel, ruang publik yang minim, dan kampung kota yang sering terpinggirkan. Maka harapan kita untuk ArcID 2026 itu jangan hanya bicara fasad mewah, tapi juga bicara rakyat. Jangan hanya bicara tertinggi, tapi juga kualitas pemukiman. Jangan hanya bicara estetika, tapi juga keadilan ruang. Karena arsitektur yang hebat bukan hanya yang indah di foto, tapi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang ArcID 2026 di ICE-BSD. Pertanyaannya, apakah event seperti ini penting? Jawabannya ya sangat penting, karena disinilah kita bisa melihat arah industri, masa depan profesi, teknologi terbaru, ide desain baru, peluang karir, dan jaringan profesional. Tapi ingat, datang ke event arsitektur jangan cuma berburu goodie bag ya. Datanglah dengan rasa ingin tahu, cobalah amati, bertanya, diskusi, dan belajar. Karena satu insight kecil aja dari event kayak gini, itu bisa mengubah cara kalian berpikir dan cara kalian mendesain. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Belajar Arsitektur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam desain.